Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat dan segenap umat Tuhan dimanapun kita berada. Berjumpa lagi kita bersama dalam program Renungan Malam Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, edisi Senin 4 Mei 2020. Dengan sukacita kita bersama-sama menyambut firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan kita bersama. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Dipuji dimuliakan Kau ya Bapa di surga, Allah yang baik, yang terus setia memelihara, menuntun hidup kami, bahkan ketika kami dilanda ketidaktenangan, Kau menuntun kami dalam ketenangan. Engkau tetap menganugerahkan kekuatan dan sukacita, meneguhkan kami bersama dalam menjalani kehidupan ini. Iya Bapa di surga, terima kasih buat semua itu. Kami tetap berharap hanya kepada Tuhan dan terus berupaya menyerahkan hidup kami saat ini. Kami bersama-sama telah menyiapkan diri kami, hati dan pikiran kami, segenap hidup kami, untuk Engkau tuntun dengan firman-Mu. Tuhan ampuni kami, layakkan kami, membuat kami paham dan menguatkan kami sekalian melakukan firman-Mu. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Demikian bacaan firman Tuhan malam hari ini. Berbahagialah siapa saja yang masih diberi waktu dan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan firman-Nya. Tetapi yang lebih berbahagia adalah siapa saja yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Tuhan menuntun kita untuk memahami dan melakukan firman-Nya. Mari kita renungkan tema malam hari ini, siapakah kita? Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Entah mengapa begitu sangat sulitnya kita mengenal
dan memahami secara benar siapa diri kita dan apa diri kita. Dan akan lebih mudah kita untuk mengenal, menilai siapa orang lain. Who am I? Siapa saya? Who are we? Siapakah engkau? Who are you? Siapakah engkau? Who are we? Siapakah kita? Siapakah kami? Pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara-saudara akan banyak yang menjawabnya secara subjektif. Who am I? Siapakah saya? Mungkin secara subjektif kita akan menyebut nama. Saya adalah Agus. Mungkin juga akan menjawab siapa dan siapa saya, apa yang saya lakukan, bagaimana keberadaan saya. Siapa engkau? Kita juga mungkin akan menjawab secara subjektif siapa kita, siapa engkau. Bapak Ibu, pada umumnya jawabannya akan subjektif dan akan kemungkinan jauh dari objektivitas. Saya menduga banyak yang akan menjawab dengan cara yang sangat-sangat subjektif. Ada yang menyebut nama, ada mungkin yang menonjolkan diri lengkap dengan nama dan titel. Menggambarkan siapa diri kita, siapa dan bagaimana kita. Buktinya ketika orang disebutkan namanya, terkadang ketika salah, maka ada rasa yang kurang nyaman. Ada rasa-rasa yang lain. Dan bahkan juga ketika nama kita disebut dan titel kurang lengkap, mungkin ada orang yang akan tersinggung, marah karena penyebutan nama itu tidak lengkap. Mungkin juga ada orang yang menonjolkan namanya dengan marga. Kalau kita orang Toraja, marga dari nama itu begitu sangat kentara dan membanggakan. Orang Batak pun demikian dan suku-suku yang lain. Latar belakang dan segala macam jenis bisa kita katakan untuk menunjukkan siapa kita. Siapa engkau, siapa saya. Intinya adalah kita akan menonjolkan diri kita. Memperlihatkan bagaimana siapa kita. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lupa siapa kita sebenarnya. Sebenarnya ketika kita dengan objektif mengatakan diri kita sendiri, maka kita bisa mengatakan berbagai macam ketidakmampuan kita, kekurangan kita, dan ketidakberdayaan kita. Menariknya, dalam bacaan kita digambarkan sebagai domba. Pertanyaannya, kenapa bukan kambing, Be? Kenapa bukan Raja Wali? Kenapa bukan kerbau? Kenapa bukan jerapah? Kenapa bukan kuda Nil yang besar dan kuat? Kenapa bukan lion? Kenapa bukan tiger? Kenapa bukan harimau? Kenapa bukan singa? Kenapa bukan unta? Tapi kita diibaratkan sebagai domba. Ternyata inilah gambaran hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kira-kira domba itu bagaimana? Ternyata domba adalah binatang yang begitu sangat rentan. Begitu sangat lemah ringkih.
Dan binatang ini biasanya menjadi sasaran empuk binatang yang buas. Dan keberadaan binatang ini begitu sangat lemah, begitu sangat tak berdaya, tidak punya pertahanan. Satu-satunya pertahanannya adalah terletak pada gembala sendiri. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah gembalanya sendiri. Sehingga kemana gembalanya pergi, maka kesitulah domba akan pergi. Itu gambaran tentang domba, Bapak Ibu. Nah, dalam kaitannya dengan itu, kita bisa memahami bahwa siapa kita ini sebenarnya. Kita adalah domba yang benar-benar tak berdaya. Yang benar-benar tidak punya kekuatan. Yang benar-benar tergantung pada sang gembala. Siapa kita? Kita bagaikan domba. Nah sehingga lewat firman ini kita harus tahu diri kita siapa kita. Oleh karena itu, ketika kita memahami diri kita siapa kita sebenarnya, kita harus takluk dan tunduk. Tidak meronta dan tidak melawan, tidak membanggakan diri karena tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak ada yang bisa kita andalkan pada diri kita sendiri. Tetapi ternyata kenyataannya lain. Pada diri manusia, kenyataannya begitu sangat banyak yang dibanggakan. Latar belakang kita, keberadaan kita, dan lebih parahnya terkadang itu membuat diri kita lupa siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk tahu siapa diri kita. Kita sadar diri. Kita tak punya kekuatan. Kita tak punya kemampuan. Kita hanya bisa menjalani hidup ini dengan mengandalkan gembala kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini, malam ini, tanpa peduli siapa kita, latar belakang kita, kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita adalah domba. Sekalipun kita punya ini dan itu, hal yang membuat kita sama saat ini adalah kita tak kuasa, kita tak mampu, kita tak punya kekuatan untuk menjalani hidup ini. Apalagi dalam situasi kita saat ini menghadapi kenyataan yang terjadi. Tak dapat dipungkiri, sampai detik ini COVID-19 masih menjadi momok yang begitu sangat menakutkan. Negara adidaya pun tak kuasa menghadapi wabah COVID-19 ini. Negara dengan teknologi yang begitu sangat mutakhir juga tak punya kuasa untuk menghadapi ini. Negara Italia yang begitu sangat maju dalam bidang kesehatan, punya alat-alat medis yang begitu sangat canggih, tetapi tak punya kuasa. Ternyata tidak ada yang bisa kita andalkan untuk menjalani hidup ini. Dan ketika kita mengandalkan diri kita, apa yang ada pada diri kita, hidup kita akan berakhir dengan kekecewaan. Bapak Ibu, gembala di sini adalah Allah kita yang menuntun kita. Itu pertahanan kita. Itu kekuatan kita. Dan kita yakin Ia terus menuntun kita. Ia terus menjaga, memelihara kita.
dari berbagai macam hal-hal yang bisa mengancam kehidupan kita. Dari hal-hal yang mengkhawatirkan. Dia terus menjaga melindungi kita dari berbagai macam bahaya. Ancaman sedang terjadi. Dan saat ini kita dibuat sadar bahwa hanya Tuhanlah sebagai gembala yang agung yang dapat menolong kita, memelihara kita. Kita akan tenang dan kita tidak akan takut karena Yesus adalah gembala kita. Dimanapun kita berada, di dalam rumah, di mana saja kita menjalani hidup ini, dan dalam keadaan bagaimanapun, Dia terus menjaga kita. Oleh karena itu kita nggak perlu takut. Siapa kita? Kita adalah domba. Dan Tuhan tahu kita tidak punya kemampuan. Olehnya, Dia terus hadir untuk menuntun dan memelihara hidup kita. Jalani hidup ini, jadikan Tuhan sebagai gembala yang satu-satunya. Kita adalah domba dan serahkan hidup kita kepada gembala agung itu. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan memuji Tuhan dengan pujian lagu Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari kita berdoa.
Puji syukur kepadamu ya Bapa atas firman-Mu yang membuat kami sadar siapa kami sebenarnya. Yang benar-benar tergantung hanya kepada Tuhan. Tak ada yang dapat kami andalkan pada diri kami. Tak ada yang bisa memampukan kami untuk menjalani hidup ini dengan baik. Hidup kami ada dalam kendali Tuhan. Dan kenyamanan, kedamaian, ketenangan hanya ada ketika kami mengandalkan Kau. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk terus sadar diri bahwa kami tak mampu menjalani hidup ini. Menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cara kami. Bahkan menghadapi ketidaktenangan seperti yang kami alami saat ini. Hanya Tuhanlah yang dapat kami andalkan. Dan kami tidak perlu takut karena gadamu dan tongkatmu lah. Itulah yang menghibur kami, menjaga kami. Terima kasih. Berdoa buat segenap umat-Mu dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Dalam kondisi sekarang ini, kuatkan tetap iman percaya kami. Gereja-Mu pun demikian, mampukan untuk terus melayani dengan baik. Semua yang telah mengambil bagian pada saat ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Tak lupa kami doakan segenap pemerintahan, bangsa dan negara kami. Mampukan mereka untuk terus menjalankan tanggung jawab mereka yang begitu sangat berat. Yang lemah tubuh sakit penyakit, karena sakit penyakit, Tuhan kuatkan iman percaya dan izinkan kesembuhan boleh menjadi bagian mereka. Yang berduka bergumul, kuatkan hiburkan mereka. Kami percaya juga Tuhan akan memelihara anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Kami percaya juga Tuhan memelihara, menjaga dan melindungi, menolong segenap dokter dan tim medis yang sekarang berjuang dengan begitu sangat susah payah demi kemanusiaan. Nilai-nilai kasih sedang mereka perjuangkan. Tuhan juga berkati, kuatkan dan sembuhkan yang terpapar virus COVID-19. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, bahkan malam hari ini. Dipuji dan dimuliakan nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam Jemaat Satria Kasih. Semoga menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Selamat malam dan sampai bertemu di waktu dan kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.